gathered in the presence of God. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. How are you this morning? Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Baik, luar biasa. Hallelujah. I believe in this morning the Lord going to do amazing things. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Because Bible saying, Karena di Alkitab where berkata, two or three gathered His name, the presence of God is there. dimanapun orang-orang berkumpul di situ ada hadirat. Where the presence of God, the great things are taking place. Di mana ada orang-orang yang percaya Tuhan, benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan ada di That sana. Bible saying there. Alkitab berkata So demikian. therefore we are gathered here in this morning. Karena itu kita semua berada di sini pagi We hari are ini. expecting something from God. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. So the presence of God is here to deliver the best thing to you right now. Maka hadirat Tuhan itu akan membebaskan kita dari segala hal He yang will prepare us for great things. dan menyiapkan kita untuk perkara-perkara yang He will hebat. prepare for the next level. Mempersiapkan kita untuk tingkat-tingkat selanjutnya. Therefore, every time a person come down and minister to us. Therefore, the person come down and minister to us. Dan itu kapanpun hadirat Tuhan itu turun dan itu yang melakukan hal-hal itu Amen. kepada kita. Amin. Hallelujah. Just close our eyes a moment. Mari kita pejamkan mata sesaat. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, we thank you once again you bring us together in this time. Kami berterima kasih kalau Engkau mengumpulkan kami bersama-sama pagi hari Lord, ini. I surrender this whole time in your hand. Tuhan, aku menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. You take control everything. Biarlah Engkau yang mengendalikan God, semuanya. only you know that what in deep in their heart. Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang Engkau siapkan. You are the Lord who know what they're expecting. Engkau Tuhan yang tahu apa yang mereka harapkan. So I pray let your presence come down and minister to us. Dan aku berdoa supaya hadirat-Mu itu turun dan melayani Give us setiap the kami. new revelation. Berikan kami pewahyuan yang baru. Make us understand the revelation. Buat kami mengerti pewahyuan Let itu. the revelation digest in our spirit. Supaya pewahyuan itu juga berarti dalam hidup kami. Holy Spirit, Oh Roh Kudus, you take control. Engkau yang mengendalikan. Bless us and guide us. Berkati dan tuntun kami. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Turn with me, Mari kita buka sama-sama. John chapter 11, Yohanes pasal yang ke-11. verse 38 and 39. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 dan 39. 38 and 39. That says that Jesus was deeply moved, come to the tomb. It was a cave with a stone laid across in the entrance. Verse 39 says that, take away the stone. But Lord, say Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bed ordered, for he has been there for 4 days. Maka masyikullah pula hati Tuhan Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Hallelujah. Haleluya. That's the chapter that we are going to go through in this morning. Dan ini adalah ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Bible saying, Alkitab berkata, see, every time Jesus like to go to Bethania, setiap kali Tuhan Yesus itu pergi ke Betania, every time he went to Bethania, like to stay in the Martha family. maka Tuhan Yesus itu suka tinggal di rumahnya keluarga Marta. Oh, they give the best to Jesus. Mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan He's Yesus. so happy to stay there. Tuhan Yesus itu sudah biasanya tinggal di sana. He's so happy to stay there. Tuhan Yesus juga sangat bahagia tinggal My di brother sana. and sister. Jadi saudara-saudaraku, See, not only he just went there for resting or something. jadi Tuhan Yesus bukan pergi ke sana untuk beristirahat saja. See, every time as he go there, there's a great work taking place in Bethania. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang ke sana, singgah di sana, maka akan ada hal-hal yang besar yang terjadi di Betania Oh, there juga. are many people in Bethania that are blessed by Jesus. Banyak orang-orang Betania juga diberkati oleh kehadiran So Tuhan they Yesus. so urge waiting coming of the Lord. Maka mereka itu sangat menanti-nantikan kedatangan If they Tuhan. know Jesus come to Bethania, they're so excited. Ketika Tuhan Yesus, mereka dengar Tuhan Yesus akan datang ke Betania, mereka itu berdebar-debar So there are senang. many healing took place. Maka akan ada banyak There are kesembuhan. many restoration are taking place. Ada banyak pemulihan. So the Martha family, they not only give the place to Jesus staying,
this family become blessing for the whole Bethania. Maka keluarga Marta ini bukan hanya menjadi tempat tinggalnya Tuhan Yesus, tetapi keluarga Marta ini juga menjadi berkat untuk orang-orang di Betania. Hallelujah. Haleluya. They so happy. Mereka itu sangat bahagia. Amen. Amin. So therefore Bible say God, Jesus loved this family so much. Maka Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu mencintai keluarga ini. But after some time there are some problem take place in this family. Tapi suatu ketika ada satu masalah yang menghadapi keluarga ini. Jesus not there. Tuhan Yesus sedang tidak ada di He's sana. not there. Dia sedang tidak ada di Bible sana. said Lazarus was sick. Jadi Alkitab berkata Lazarus itu sedang sakit. So this Martha family so excited to send message to Jesus that he say the loved one is so sick right now. Jadi keluarga Marta saat itu dia sangat ingin menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa ini loh Lazarus ini sedang sakit. Mereka pikir waktu Tuhan Yesus terima berita, Yesus langsung datang dan sembuhkan dia. Tapi Alkitab bilang dia nggak datang. Dia nggak datang. Ya, apa bertunda ya? Ya. Tertunda. Amin. Wah, sampai dia datang itu sudah jadi 4 hari loh. Amin. Bukan 1-2 hari. So mereka haramkan Tuhan Yesus datang untuk sembuhkan dia karena dia masih sakit. Kenapa mereka harapkan begitu? Karena mereka yang dia bilang yang kamu sayangi, you love one. Betul ya? Ya. Sayangi ya. Is sick, dia sakit. Why that they can have that kind of hope on Jesus? Mengapa mereka itu bisa punya pengharapan kepada Tuhan Yesus? Because they did the best for the Lord. Karena mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. So this is the time that the Lord can show the goodness to them. Maka ini adalah saatnya Tuhan itu bisa menunjukkan kebaikannya kepada mereka. But Bible says Jesus never come on time. Tetapi Alkitab berkata Tuhan Yesus itu tidak datang tepat waktu. He never come on time. Dia tidak pernah datang itu tepat waktu. He delay and delay. Nah, kedatangannya itu ditunda dan ditunda. Amen. Amin. 1 or 2 hour delay it's okay. Kalau ditunda 1-2 jam itu nggak apa-apa, saudara. But few years ago, Tapi beberapa tahun yang lalu, dari Malaysia saya mau terbang ke Bandung. Saya naik pesawat Air Asia. Saya dari bandara ke rumah saya 4 jam. Jauh. Yang pesawat dari Jakarta jam 9 pagi. So pagi-pagi sudah di sana. So yang pertama delay tertunda ya. Tertunda 1 jam. 1 jam masih oke lah. Amin. Oke. Itu 1 jam jadi 2 jam. Masih oke 2 jam. Itu 2 jam jadi 4 jam. Wah, sudah nggak tahan. Amin. Itu 4 jadi 6 jam. 6 jadi 8 jam. Wah. Situasinya sudah beda. So ada yang pergi ke counter, mereka teriak, ya. Teriak, mereka bilang tukar tiket, saya nggak mau terbang, saya mau besok, yang macam-macam. Tapi di SM mereka kasih makan, mereka kasih kopi. So saya ambil makanan, saya tidur di bandara. Karena saya nggak bisa pulang karena 4 jam. So saya nggak mau, saya santai. Ambil saya punya laptop, saya pakai sebagai tilam, bantal, saya tidur. Tidur bandara. So itu 8 jam jadi 10 jam. 10 jam jadi 12 jam. Waduh, dari 9 pagi. Wah, banyak sudah pulang. Mungkin tinggalnya hampir 80 orang, itu aja. So waktu kita mau boarding, wah dia kasih envelope. Itu bukan envelope ampau ya. Amin. So he give that one envelope. Then we thought, we don't want that. We just open, we see that. Wah kita buka, kita lihat. Wah itu tiket gratis. Wah dia bilang, nanti lain kali kalau mau kemana-mana dalam Indonesia, wah kamu akan dapat tiket gratis. Haleluya. Saya langsung doa Tuhan, banyak terima kasih Tuhan. Kalau setiap kali Asia begini delay, wah saya untung loh. Amin. Iya, saya bisa terbang gratis. Tapi itu dapat cuma sekali. Habis itu enggak. Amin. Mungkin dapat gratis langsung ke surga, itu mungkin ada. Amin. Amin. Ini cuma dapat gratis sekali.
See, Bible says Jesus delayed. Jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu menunda. See, Bible saying, Alkitab berkata, whatever he do, he just ask to the Father. jadi apapun itu mintalah kepada Bapa. I mean, whatever the Father said, that's the thing Jesus did it. Apapun yang Bapa katakan, maka Tuhan Yesus itu juga akan lakukan. So maybe this matter, Jesus went to the Father. He said, Father, now I got message from Martha. Is the brother is sick right now. Did you allow me to go to Bethania and pray for him? Maka mungkin waktu itu Tuhan Yesus itu bertanya kepada Bapa, Bapak ini loh, Marta itu kasih kabar kalau Lazarus ini sedang sakit, maka aku diminta untuk pergi ke Betania menemui mereka. Maybe the Father said, no, son. Mungkin Bapak berkata, enggak anakku, There's something I'm going to teach them right now. ada sesuatu yang aku ingin ajarkan kepada mereka There's sekarang. something they have to realize. Ada sesuatu yang harus mereka alami. So let this happen in that family. Maka biarkan hal ini terjadi kepada keluarga The itu. Lazarus not die, just sleeping. Karena Lazarus itu tidak meninggal, tidak mati, tetapi hanya tidur. You just continue your ministry. Maka engkau lanjutkan pelayananmu. Then Jesus now bothered, he just continues ministry. Maka Tuhan Yesus ada, dia hanya melanjutkan pelayanannya. See, that suddenly Father say again, Maka tiba-tiba Bapa berkata he lagi, says, son, go to Bethania and call Lazarus. Bapa berkata, maka anakku pergi ke Betania, ketemui Lazarus. See, now Jesus came to Bethania with authority and power from the Father. Maka ketika itu Tuhan Yesus datang ke Betania membawa kuasa dari He got Bapa. the authority from Father. Dia mendapat otoritas dari Bapa. So he came to Bethania with the authority and power. Maka waktu itu Tuhan Yesus datang ke Betania dengan otoritas dari But the Bapa. moment he came to Bethania, Ketika Tuhan Yesus sampai di Betania, see what is the message what they given to Jesus? apa pesan yang dia berikan kepada Tuhan Yesus? They said, Jesus, Lord, Tuhan Yesus mereka berkata, that we cannot remove the stone anymore. kita nggak bisa singkirkan batu itu lagi. That we cannot remove. Kita nggak bisa singkirkan batu Because itu. this is already closed. Karena kubur itu sudah ditutup. To this family. Is it family? Just stand up, the person of God. Oh, mungkin bisa berdiri. Ya, Name of keluarga, Jesus. Horabaka Shantarike. The Lord said, my children. Tuhan berkata, anakku, Lord said, now the time to deal in your life. ini adalah saatnya engkau melakukan sesuatu dalam hidup. Now the time the Lord say, I'm going to speak to you. I'm going to change everything. Tuhan berkata, aku akan mengubah segalanya. Lord say, I'm going to change entire situations right now. Tuhan berkata, aku akan mengubah seluruh situasi. Lord say, the things what you're facing. Apa yang engkau hadapi, Lord Tuhan. say, the things what they control in your life. Tuhan berkata, apa yang kau kendalikan dalam Lord say, hidupmu. my children. Tuhan berkata, Now the anakku, time comes sekarang saatnya sudah to tiba change everything. untuk mengubah Lord segalanya. say, the new season are taking place in your life. Akan ada musim yang baru di dalam The new hidupmu. season take place right now. Akan ada musim yang baru akan tiba Lord say, dalam be hidupmu. sensitive in me, my children. Tuhan berkata, jadilah sensitif terhadap kata-kataku. Pegang. Pegang. Be sensitive in me. Jadilah sensitif di dalam That Tuhan. moment as you sensitive. Karena saat-saat ini juga Lord sensitif. say, you will receive that great thing are taking place. Karena Tuhan berkata, engkau akan menerima dan akan ada berkat. Lord say, put your trust on me, my children. Jadi Tuhan berkata, taruh kepercayaanmu kepadaku. My presence will take control in your life. Hadiratku akan mengambil kendali dalam Believe. hidupmu. Percaya. As you believe, Seperti engkau you will see percaya, the power of God. engkau akan melihat kuasa Be Tuhan. seated. Silakan Yes, duduk my dear brother kembali. and sister. Silakan duduk kembali. So when Jesus went to Bethania, Ketika Tuhan Yesus itu sampai ke Betania, but these people give the news to Jesus in negative manner. jadi orang-orang itu ngasih kabar negatif kepada Tuhan Yesus. See, they said, Lord, that we cannot remove the stone anymore. Mereka berkata, Tuhan, kita nggak bisa buka kubur itu lagi. I always compare that Martha family to a Christian family. Saya cuma bayangkan bahwa keluarga Marta itu adalah keluarga Kristen. So that we are right now. Seperti kita ini sekarang. We just imagine we are the Martha family right now. Jadi saudara bayangkan kita ini adalah keluarga Marta The sekarang. Lord speak to us. Tuhan berbicara kepada kita. The Lord speak to us. Tuhan sedang berbicara Is kepada kita. ministering to us. Dia sedang melayani kita. See why this happened to that family? Jadi saudara lihat apa yang terjadi dalam keluarga ini. Why Jesus delayed for 4 days?
Kenapa Tuhan Yesus itu menunda selama 4 hari? Even though Jesus loved them so much, Padahal Tuhan Yesus itu mengasihi it mereka. means the Lord want to do something great things in their life. Artinya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang hebat di dalam hidup mereka. See the Christian family, they already come to a certain level. Jadi mereka ini sudah keluarga Kristen dan mereka sudah mencapai tingkat tertentu. You already come to a certain level. Mungkin saudara juga sudah mencapai tingkat See, if tertentu. you want to get breakthrough, Saudara ingin ada if you penerobosan. want to go to the next level or higher level, Saudara ingin pergi ke tingkat selanjutnya atau tingkat yang lebih then tinggi. you cannot come to the higher level the same manner how you are. Jadi saudara tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan satu sikap di mana level saudara sekarang. That some changes have to take place. Harus ada perubahan yang terjadi. Because we are not perfect. We are not 100% perfect. Karena kita ini belum sempurna, saudara. That every time there is something are taking place in your life and my life. Jadi setiap ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Every time you're facing something in your life. Jadi saudara pasti sedang menghadapi sesuatu dalam kehidupan saudara juga. This brother, is it family? Iya. Just stand up in the person of God. Bisa berdiri di Horabaka hadapan Tuhan, Shantarik. satu keluarga. Horabaka Shantarike. Horabaka Shantari Kababararike. The Lord say, my children, Tuhan berkata anak-anak, receive. terima. Lord say, Tuhan berkata, I keep the great blessing for my children. aku menyimpan berkat yang besar untuk anak-anakku. Lord said that children will lay on me. Jadi untuk anak-anakku yang bergantung kepadaku. Lord said that children will focus on me. Anak-anakku yang terfokus Lord kepadaku. said that's the children that going to receive the great things. Maka itu adalah anak-anakku yang akan menerima hal-hal So yang therefore besar. Lord say, my children, Maka Tuhan berkata anak-anakku, whatever is your desire, apapun yang menjadi keinginanmu, whatever you prayed for, apapun yang kau doakan, even though there's already delay, meskipun itu sepertinya sudah tertunda, there's already delay and delay take place in your life. dan itu sepertinya sudah tertunda dan tertunda dalam But now the kehidupanmu. Lord say, my children, Tetapi Tuhan berkata saat ini the anak-anakku, delay is going to be over. bahwa penundaan itu akan berakhir. It's going to be over. Itu akan berakhir. Whatever you prayed for, Apapun yang engkau they're doakan going to take place in your life. akan terjadi di dalam hidupmu. So therefore Lord say, my children, Maka Tuhan berkata don't anak-anakku, look at surrounding you. jangan melihat sekelilingmu. Look at me, the Lord saying. Pandang aku, kata Focus Tuhan. on me. Fokus kepadaku. Because everything come from above. Karena semuanya berasal dari atas. That will go and take place in your life. Maka itu akan terjadi dalam The Lord kehidupanmu. said to the sister, Tuhan berkata kepada saudari, yang the Lord ada. said, his wife, Lord said, my daughter, Tuhan berkata kepada istri, anakku. Lord say, I speak to you right now. Aku berkata kepadamu saat ini. Lord say, I'm seeing your personal things. Aku memperhatikan hal-hal pribadimu. Lord say, strengthen in your personal life. I'm strengthened in your personal life. Aku menguatkan kehidupan pribadimu. Lord said, don't worry. Jangan khawatir. Even though you can forget. Meskipun kau tidak bisa melupakan. Even though you already forget. Meskipun kau sudah melupakan. But Lord said, I never forgetting. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah lupa. On time. Akan terjadi tepat waktu. On time. Tepat waktu. Everything will come to you right now. Semuanya akan datang kepadamu saat Receive ini. Terima. Receive it. Terima. If you believe, Apabila engkau you percaya, will see the power of God. engkau akan melihat kuasa Be seated, Tuhan. my dear brother and sister. Silakan duduk Yes, my kembali. dear brother and sister. Jadi saudara-saudara, So therefore, they never understand Jesus came there to do something great things in their life. jadi mereka mungkin belum mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke sana untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup They mereka. sing Jesus, oh they eat delay, that's all. Oh, mereka cuma ngelihatnya, oh Tuhan Yesus itu cuma menunda. But the delayness can bring something great things. Padahal penundaan itu bisa membawa sesuatu yang besar. See, the Lord catch the negative that become positive in your life. Nah, Tuhan itu bisa mengubah hal yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. The delayness that the Lord can make it, blessing for you and me. Maka penundaan itu bisa berarti satu berkat yang besar dalam kehidupan But kita. how we take it that? Tapi bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? How we receive? Bagaimana kita bisa menerima? That's very important. Itu yang sangat penting. That lady, Wanita Yes. yang ada, ya, yes, Ibu. in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan. Lord say, my daughter. Tuhan berkata, See, anakku, many times you like to run.
Engkau sepertinya seringkali ingin berlari. Oh, as you run. Engkau ingin berlari. But there are sometimes when you're facing something, Tapi ada sesuatu, engkau sedang menghadapi sesuatu. then you stop. Maka engkau akan berhenti. Then you cannot continue anymore. Dan engkau tidak bisa melanjutkan kembali. Sometimes you run fast. Kadang-kadang kau berlari dengan cepat. Sometimes you stop. Kadang-kadang kau berhenti. So have to stop that you want to run again is quite difficult. Maka ketika engkau sudah berhenti untuk berlari kembali itu sulit. There's struggling in your life. Ada hal-hal sulit yang kau But hadapi the dalam Lord hidup ini. says, Tetapi Tuhan berkata, that's over. itu sudah berakhir. Lord say, I remove all the struggling from your life. Tuhan berkata, aku akan menyingkirkan semua hal yang sulit itu. Lord say, I go before you, my daughter. Tuhan berkata, aku akan mendahului engkau anakku. I go before you. Aku akan pergi And sebelum I engkau. open the way for you. Dan aku akan membuka jalan I'm untukmu. not going to make you stop. Aku tidak akan membuat engkau berhenti. I'm not going to make you struggling. Aku tidak akan membuat engkau berusaha dengan Now keras. the time comes Tetapi sekarang saatnya to sudah tiba. change everything. Itu akan mengubah Lord say, segalanya. be prepared yourself. Tuhan berkata, siapkan As dirimu. you prepared, Ketika engkau menyiapkan then you dirimu, will see the great things. maka engkau akan melihat perkara-perkara Be besar. seated. Silakan duduk kembali. This brother white t-shirt, Saudara yang baju putih, yes. Family, satu keluarga. okay. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Oh, Yesus. Rabaka Shantari Kababaralare. Lord say, my son. Tuhan berkata, anakku. Lord say, I reach my hand to hold your hand and to pull your arm. Aku mencapai engkau, aku ingin menggapai tanganmu untuk mengangkat engkau mendekat kepadaku. Lord say, I pull you higher. Tuhan berkata, aku menarik engkau ke tempat yang lebih tinggi. Even though in a bottom that can be in a storm. Meskipun di bawah itu kelihatannya ada badai. Even though that can be a big wind blow. Itu boleh ada angin keras itu bertiup. But Lord say, my son. Tetapi Tuhan berkata, I'm anakku. not going to allow that you sink in that matter. Aku tidak akan membiarkan engkau tenggelam di dalam perkara Lord itu. say, I hold you and I pull you arm. Aku akan memegang tanganmu dan aku akan menarik engkau ke atas. Always your hand in my hand. Jadi tanganmu itu akan selalu ada di dalam I tanganku. hold you. Aku memegang engkau. I hold you. Aku memegang So engkau. therefore Lord say, my son. Jadi Tuhan berkata, Lord anakku. say, keep your communication with me always. Jadi engkau terus berkomunikasi dengan Lord aku. say, be very close relationship. Engkau harus memiliki hubungan yang dekat denganku. Build a close relationship. Bangun hubungan yang dekat itu. Lord say, as you do that, Tuhan berkata, ketika engkau melakukan that's itu, your strength. maka itu adalah kekuatanmu. That's your victory. That's your victory. Kemenangan. Itu adalah kemenanganmu. That's your breakthrough. Itu adalah engkau akan mengalami penerobosan. If you believe, Ketika engkau you percaya, will see the power of God. engkau akan melihat kuasa Be Tuhan. seated, my son. Silakan duduk. Yes, saudara. my dear brother and sister. Ya, But they saudara-saudara. give the negative thing. They say, Lord, that we cannot remove. Jadi mereka terus berkata hal yang negatif. Kita tidak bisa menyingkirkan batu itu. They never understand the Lord speak to something to the Christian. Jadi mereka tidak sadar bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada mereka orang-orang Kristen. You come to a certain level. Engkau terus tetap berada di dalam tingkat itu. Then the Lord say, I have the new plan for you. Padahal Tuhan itu sedang berkata, aku punya rencana yang baru The untuk new engkau. plan. Perencana yang I'm baru. not going to do that manner how I did it in 2014. Jadi aku tidak akan melakukan perkara-perkara yang sudah aku lakukan di tahun In 2014. 2015, I'm going to apply the new things. 2015 aku akan menerapkan hal-hal yang baru. I'm going to open a door, the new door is going to open in your life. Aku akan membuka pintu dan pintu-pintu baru di dalam That hidupmu. successful going to take place in your life. Maka akan ada kesuksesan mungkin engkau alami. So we have to be capable. Maka kita itu harus sanggup. Amin. Layak Amin. ya, sanggup. Layak, sanggup. Yeah, we have to be capable. Kita harus layak atau You have to be sanggup. prepared yourself. Kita harus menyiapkan diri kita. Otherwise, we are going to be a stagnant right now. Atau kalau saudara tidak melakukan itu, engkau akan terhenti. See, this Martha family, even though they are very close to Jesus, Maka keluarga Marta ini meskipun mereka dekat dengan Tuhan Yesus, they know in and out about God. mereka tahu cukup tentang Tuhan. They know what He like it and what why He don't like it. Mereka tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. In Surabaya, that one food I like so much. Di Surabaya ada satu makanan yang saya sangat suka. Apeng. Apeng, oke. Kue tiaw apeng.
mie goreng apeng. I love Ya, so much. mie goreng apeng ya. Saya suka itu. So every time I go there, Setiap kali saya pergi ke the sana, first time I came to Surabaya, pertama kali saya datang ke Surabaya, that few years back. itu beberapa tahun yang lalu. So first time they bring me to Apeng. Jadi pertama kali itu mereka ngajak saya ke Apeng, saudara. By 10 days, Dalam 10 hari, I eat 19 times Apeng. saya makan 19 kali ke Apeng. Pecah rekor loh. So after several times I come, if I preach somewhere, Ya, jadi setiap kali saya datang, saya berkhotbah di mana gitu. so after the service, the pastor, they always bring me to Apeng straight away. Setelah ibadah itu Bapak Pendeta selalu ajak saya ke Apeng, They saudara. never asking me, Pastor, what you want, what you like to eat. Mereka tidak pernah tanya, oh Pak Pendeta apa yang pingin kau makan. They straight away bring me to Apeng. Mereka langsung bawa saya, antar saya ke Apeng. But sekarang sudah kurang, sekarang sudah enggak. Sekarang Ya, itu dulu. Amin. Haleluya. But what I'm trying to say, these people, they know about me, what I like it. apa yang saya coba katakan di sini, orang-orang ini tahu apa yang saya sukai. That's the same manner. Martha and Mary, they know what Jesus like it. Ini hal yang sama dengan Marta waktu itu. Marta itu tahu apa yang Tuhan They sukai. preaching God. Mereka itu mengejar They Tuhan. give the best. Mereka memberikan yang So terbaik. they thought that is their level. Mereka berpikir di dalam tingkat itu. They never understand there's another level they're waiting for them. Mereka tidak mengerti bahwa ada tingkat berikutnya yang sudah menunggu mereka. Even in your life, in my life, Bahkan di dalam hidup saudara, there di is hidup saya, something is waiting for you. ada sesuatu yang menunggu saudara. Something goodness is waiting for you. Ada sesuatu yang baik menunggu Something saudara. new path is waiting for you. Ada sesuatu yang baru menunggu saudara. But if you never understand that, Tetapi kalau saudara tidak pernah if you mengerti never itu, feel that, apabila saudara tidak pernah it merasakan means itu, you are stagnant. itu artinya saudara sedang tertahan. There's not the breakthrough going to take place. Tidak akan ada penerobosan yang That terjadi. whatever what the Lord promised to you, Jadi apapun yang Tuhan janjikan pada that's not saudara, going to take place in your life. tidak akan terjadi dalam hidupmu. Because we are not expecting the great things. Itu akan terjadi apabila kita tidak mengharapkan hal So yang lebih besar. Jesus understand Maka Tuhan Yesus mengerti in this family, di dalam keluarga they ini need that breakthrough. mereka membutuhkan They penerobosan. are stagnant right now. Mereka sudah terhenti So saat ini. how to deal, Jadi bagaimana caranya? how to deal to change your life, Bagaimana caranya untuk mengubah kehidupan itu? how to deal to make you understand. Bagaimana caranya membuat saudara mengerti? Amen. Amin. Well, maybe we thought, oh, Sunday I come to church. Mungkin saudara berpikir, oh hari Minggu aku memang pergi ke gereja. Oh, very good. Ini sangat baik. Not only that Sunday service can change your life. Tidak hanya ibadah Minggu yang bisa mengubah kehidupan It means saudara. I'm not saying no need to come church. That's very important you come to church. Itu bukan berarti saya berkata saudara tidak perlu datang ke gereja. Sangat penting datang ke gereja. That Sunday service is not going to 100% change your life. Tetapi ibadah hari Minggu saja itu tidak bisa mengubah kehidupan saudara. That your personal communication, Tetapi komunikasi pribadi your saudara, daily communication, komunikasi tiap hari that's saudara, very important, my dear brothers and sisters. itulah yang sangat penting Your saudara-saudara. daily communication, Jadi komunikasi setiap hari that saudara, God will understand your strength. supaya Tuhan itu bisa mengerti kekuatan saudara. He will strengthen you according what you need. Itu akan mempertahankan saudara mencapai sesuatu yang saudara butuhkan. So in the daily communication, Maka komunikasi tiap it's going hari to ini encourage you. yang akan menguatkan It's saudara, going to build you. yang akan membangun It's saudara, going to change your character. yang akan mengubah karakter It's saudara. going to change your mentality. Itu yang akan mengubah mental berpikir Yeah, saudara. that will take place in your personal communication. Itu yang akan terjadi di dalam komunikasi pribadi So we saudara. have to balance that. Maka harus ada keseimbangan di situ. There are many Christians, Banyak orang they Kristen, thought they come, Sunday they come to church, that's enough. mereka pikir mereka datang cuman hari Minggu itu cukup. Oh, they got involved in a ministry, that's okay. Mereka terlibat dalam pelayanan itu juga oke. They did the best for the Lord, that's enough. Mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan itu cukup. Not in that manner. Tapi tidak dalam hal That itu. everything had to be balanced.
semuanya harus seimbang. Your personal communication is very important. Jadi hubungan pribadi dan komunikasi pribadi ini sangat penting. But in these people, Tapi di dalam orang-orang ini, they thought, oh, I did everything the best. Okay, no problem. oh aku sudah melakukan yang terbaik, oke itu sudah tidak ada masalah. So therefore when Jesus said to them, remove the stone, Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, singkirkan penutup batu they're itu. not ready to remove the stone in their life. Mereka tidak siap untuk menyingkirkan penutup kubur They batu say, itu. Lord, cannot. Mereka masih berpikir, Tuhan tidak Lord, bisa. how come that we can remove the stone? Tuhan gimana caranya kita nggak bisa menyingkirkan Lord, batu that ini. we cannot remove. Tuhan kita nggak bisa singkirkan batu It's ini. already 4 days. Ini sudah 4 hari. It's already bad smell. Ini sudah membusuk. Lord, that we cannot remove the stone. Tuhan pokoknya kita tidak bisa singkirkan batu If itu. we remove the stone, that whole entire situation going to be changed. Kalau kita singkirkan batu itu maka seluruh kota ini akan berubah. This never happened before. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. If you came before we buried him, then I believe that you can heal him. Kalau engkau datang sebelum kita kubur dia, maka aku percaya engkau bisa sembuhkan dia. But Lord, you delay. Tapi Tuhan engkau yang You menunda. too late. Engkau terlambat datangnya. So it means that you cannot do anything anymore. Itu artinya engkau tidak bisa melakukan hal ini lagi. See, this Christian family, Nah, ini terjadi di keluarga even though they Kristen. are very close to God, Meskipun mereka itu sangat dekat dengan but they Tuhan, never understand what God trying to say. tapi mereka tidak mengerti apa yang akan Tuhan katakan. What is the revelation in that word the Lord spoke? They can't understand. Apa pewahyuan yang sedang Tuhan kerjakan itu mereka tidak bisa mengerti pewahyuan They're itu. not ready to remove the stone. Mereka nggak siap untuk menyingkirkan batu itu. Even in our life, Itu juga terjadi there are demikian di dalam many hidup kita. stones in our life. Ada banyak batu-batu di dalam hidup In kita. your character, my dear brothers and Di sisters. dalam karakter kita mungkin. Oh, in a Christian, there are many Christians have bad character. Banyak orang-orang Kristen juga memiliki karakter yang buruk. Sorry to say that. Jadi mohon maaf saya harus katakan itu. Why I'm saying that? I came from Hindu background. Kenapa? Karena saya berkata ini karena saya berasal dari background I saya was itu a Hindu. Hindu temple priest. Saya itu pendeta kuil Hindu waktu itu. My forefather, my father, all Hindu temple priests. Jadi kakek saya, ayah saya itu semua itu ya apa? Hindu temple priest. Jadi pendeta Imam di imam di kuil Hindu. So still the last brother is a Hindu temple priest. Bahkan saudara saya yang terakhir itu juga masih menjabat pendeta kuil Hindu. See, even though I was a Hindu temple priest, Meskipun saya dulu adalah pendeta kuil Hindu, by no peace at all in that family. tapi tidak ada kedamaian di dalam See, keluarga. from childhood I have a sick epilepsy. Jadi sejak saya masih kecil saya itu menderita epilepsi, saudara. Oh, my father priest. Ayah saya itu pendeta. We serve, there are many gods. Kita melayani banyak There's a dewa-dewa. millions of gods. Jadi banyak dewa-dewa We itu. are served that millions of God. Kita melayani jutaan But they dewa-dewa. never give me that healing. Tapi mereka tidak pernah memberikan saya So I kesembuhan. have to take medicine every day. Saya harus minum obat setiap hari. So from childhood, Dari waktu I have kecil, to take medicine. saya harus minum obat. So the doctor said that many food I cannot take anymore. Banyak dokter-dokter katakan banyak makanan tidak bisa saya So makan. I have to very careful in my food. Saya harus hati-hati memilih makanan. So I grown up. Saya bertumbuh, I grown up with medicine. saya bertumbuh dengan obat-obatan. See, one childhood, I'm not much know about it. Masa kecil saya tidak tahu banyak tentang itu. So when I come to in a young age, Ketika saya itu menginjak usia yang in muda, 14 and 15 years old, umur 14-15 then tahun, I realized that saya baru menyadari hal why itu. should I go through this problem in my life? Kenapa saya harus menghadapi masalah ini dalam hidup Why saya? that God's never heal me? Kenapa dewa-dewa itu tidak pernah sembuhkan So saya? I just think about my future. Saya berpikir tentang masa depan So saya. what can happen in my future? Apa yang akan terjadi di dalam masa depan saya? If I grown with this sickness, Kalau saya bertumbuh dengan sakit penyakit my ini, life going to be in a darkness. hidup saya akan berakhir dalam keburukan. So I think about future. I'm afraid that. Saya berpikir tentang masa depan dan saya takut Then akan I hal itu. thought, oh, my parents with me. Orang tua saya menyertai Oh, they saya. can take care me. Mereka bisa memelihara But saya. how long?
Tapi berapa lama? One day they're going to go off. Satu hari mereka pasti akan So meninggal. that's the time that I'm going to suffer. Jadi itu adalah penderitaan yang harus saya Then I derita. thought, I don't want to suffer this anymore. Dan saya berpikir saya tidak mau menderita hal ini So lagi. before this happened, better I commit suicide. Jadi sebelum semua ini terjadi lebih baik saya bunuh diri. I tried to commit suicide 2 times. Saya berusaha bunuh diri 2 kali, But saudara. I believe God helped me on that time. Tapi saya percaya 2 kali itu Tuhan menolong But saya. that's not happened. Maka itu tidak terjadi. In 1983, Tahun I 1983 accept Lord. saya menerima Tuhan. See, I accept Lord through my wife. Saya menerima Tuhan melalui istri saya. But before married, I loved each other for 2 years. Sebelum menikah kami sudah mengasihi satu dengan yang lain 2 And tahun. she also Hindu background. Dia juga punya latar belakang Hindu. But the both family not agree. Nah, padahal 2 keluarga ini tidak setuju. Finally we break off. Tapi pada akhirnya kita berpisah. So 1 year we break off, we don't know where we are. 1 tahun kita putus, kita tidak tahu satu dengan yang Then lain. I went to Singapore. Saya pergi ke Singapura, Then she went to somewhere. dia pergi ke tempat lain. So that after 1 year, Setelah 1 tahun, so she received Jesus. setelah 1 tahun istri saya itu menerima Tuhan Then she Yesus. prayed to God. Dia berdoa kepada Tuhan. Jesus, you are the living God. Kalau Tuhan Yesus engkau adalah Tuhan yang hidup, She have to meet me and marry me. maka engkau harus mempertemukan aku dan sampai aku menikah. But she don't know where am I. Padahal dia tidak tahu di mana saya. But she thought I'm still working in the old place. Tapi dia berpikir saya masih berjalan di tempat yang lama. Then she sent a greeting card that old place. Maka ia mengirim kartu ucapan ke tempat yang It's lama. very simple card. Kartu yang sangat The sederhana. Lord can use that simple card to change my life. Tuhan bisa menggunakan kartu yang sederhana itu untuk mengubah hidup saya. That my friend took that card and he sent to me to Singapore. Maka teman saya itu mengambil kartu itu dan kirimkan ke saya di I just Singapura. open, see there's a new name and there's a phone number. Saya lihat itu hanya ada nama yang baru dan ada nomor telepon. I called from Singapore. Saya telepon dari Singapura. She's already moved to Kuala Lumpur. Istri saya sudah pindah ke Kuala Lumpur. Then I called her, she pick up the phone. Ketika saya telepon, dia menerima telepon I'm itu. shocked to hear that voice. Saya kaget dengar suara dia, saudara. Then we just speak. Then finally I asked, did you marry? Dan kita berbicara ngobrol dan tiba-tiba dia bertanya, kamu sudah menikah? I said, I'm not married. Dan saya berkata, saya belum menikah. Then I asked her, she also not married. Dan saya tanya balik, dia juga belum menikah. Masih ada harapan. Then we join again. Dan kita bertemu lagi. So from Singapore, I came to Kuala Lumpur to see her. Saya pergi dari Singapura ke Kuala Lumpur menemui dia. Then another shock waiting for me. Another shock. Ada perasaan kaget yang lain yang sedang menunggu saya. She said she already become a Christian. Karena dia cerita kalau dia sudah jadi orang Kristen. I shocked that. Saya kaget waktu Because itu. I hate Christian. Karena waktu itu saya benci I orang-orang don't Kristen. like Christian. Saya tidak suka orang-orang Kristen. We always says that Christian are problem makers. Jadi kita selalu berkata orang-orang Kristen itu pembuat masalah. Pull people from Hindu background. Jadi Make Hindu people become Christian. menarik orang-orang dari Hindu itu jadi Kristen. Oh, Christian are problem makers. Orang-orang Kristen itu orang yang cari So we masalah. don't have fellowship with Christian at all. Kita enggak damai dengan orang-orang Kristen. So when she said she become a Christian, Jadi ketika dia berkata dia menjadi orang Kristen, then I said to her, I can't force you right now. saya berkata kepada dia, aku nggak bisa paksa engkau But sekarang. after married, you have to come back to Hindu again. Tapi kalau kita mau menikah, engkau harus kembali ke Hindu. I don't want to convert anymore. Saya enggak mau berubah lagi. Yes, you have to come back to Hindu. Tapi kamu yang harus kembali ke She Hindu. said yes. Dia berkata iya. Then after two weeks, Setelah 2 minggu, that not married yet, kita belum menikah. then she said, can you come to church? Dia berkata pada saya, kamu bisa nggak ikut saya ke gereja? I said, why you call me to church? Saya tanya, kenapa kamu ngajak aku ke gereja? She said, no, you just come and sit the last corner. Jadi nggak apa-apa, kau hanya datang, kau duduk di pojok belakang. You're seeing what's happening there. Engkau lihat apa yang terjadi di sana. Until that, I never been the church. I don't have a fellowship with Christian. Sebelum itu saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Kristen. So because of her,
Hanya I karena said, dia, just only one time. Don't force me next time. saya jawab, oke, cuma sekali ini ya, lain kali jangan paksa She say, saya. okay, no problem. Dia berkata, oke, enggak I masalah. sit in the last corner. Saya duduk di paling belakang, So the saudara. pastor preached. Ketika pendeta itu berkhotbah, After that, he said, that brother who sit in the last corner. ketika itu pendeta itu berkata, itu saudara yang duduk di pojok belakang itu. I say, how come you can say to me that? Saya katakan, gimana kamu bisa ngomong sama saya He gitu. said that brother, if you believe, the Lord can heal you. Dia pendeta itu berkata, saudaraku kalau engkau percaya Tuhan bisa sembuhkan kau. I say, no. Saya katakan waktu itu, enggak. Behind me, there's a millions of God. Saya sudah punya jutaan Tuhan. That millions of God cannot heal me. Jutaan, kalau jutaan dewa itu Tuhan yang But tidak you bisa sembuhkan say saya. you got only one God. Tapi kau katakan kau cuma punya satu Tuhan. How come that one God can heal me? Gimana caranya cuma satu Tuhan bisa sembuhkan saya? No way. Enggak mungkin. But he said, Tapi dia you berkata, just believe. engkau harus I percaya. pray for you. Aku berdoa untuk If engkau. Jesus never healed you, Kalau Tuhan Yesus tidak pernah sembuhkan kau, I become a Hindu priest. I follow you. aku akan jadi pendeta Hindu, aku akan ngikuti kamu. Gitu. I thought, wow, very good, loh. saya pikir, wah ini sangat baik ini. That the pastor want to follow me. It's very Nah, good. ini ada pendeta mau ngikutin saya, bagus nih. Then suddenly he say, Tiba-tiba dia berkata, if Jesus healed you, are you ready to follow me? kalau Tuhan Yesus sembuhkan engkau, kamu siap tidak ikut aku? Wow, I have to think. Wah, saya harus berpikir. But I have to answer him. Tapi saya harus jawab dia. Because he's asking in front of people. Karena dia tuh tanya di depan banyak orang gitu, saudara. Then in my mind, Tapi di dalam I pikiran thought, saya, definitely my gods won't allow me. saya berpikir, oh pasti dewa-dewaku tidak akan izinkan They'll aku. protect me. Dia akan melindungi I aku. say yes. Saya jawab, ya, I believe. aku percaya. If your God can heal me, I'm ready to follow. Kalau Tuhanmu bisa sembuhkan aku siap ikut. But in my mind, there's a different things. Tapi pikiran saya pikir hal yang lain, saudara. He never say you go and fast and you come next week, I pray for you. Dia tidak pernah berkata. Dia tidak pernah berkata, engkau harus berpuasa, nanti minggu depan temui saya lagi, kamu sembuh. Kalau dia bilang begitu, minggu depan saya nggak mau datang. Dia pintar juga loh. Memang pendeta pintar. Amin. Haleluya. Ya, he said, I just pray for you. Dia berkata, aku akan berdoa untuk engkau. He never hold my head, he never shaking this, no. Dia tidak pernah tumpang tangan saya, terus dia goyang-goyangkan Amen. gitu, saudara. He just pray a simple prayer. Dia hanya doa-doa yang sederhana. Then he say, you go back home. Kemudian dia berkata, engkau kembali pulang. You can eat whatever the doctor say you cannot eat. Engkau bisa makan apapun yang dokter katakan kau tidak boleh makan. Wah, I love kacang hijau. Saya suka kacang But hijau. I cannot eat that. Tapi saya waktu itu tidak bisa The makan itu. moment when he say the kacang hijau comes in my mind. Ketika ia berkata itu, saya langsung ingat kacang hijau, I go saudara. back home. Saya pulang, Then I take that medicine and put in the table. saya ambil obat-obatan itu, saya taruh di meja. Then I eat that kacang hijau. Kemudian saya makan kacang hijau. If before that, Sebelum itu, if I take the wrong food, kalau saya makan makanan yang salah, before I finish, I affected. sebelum makanan itu habis, But saya in pasti this langsung time, kumat. saudara. Tapi kali ini, I can finish my food. saya bisa selesaikan makanan I itu. never take medicine. Saya tidak pernah sentuh obat itu lagi. Wow, there's one day passing by. Wah, ini satu hari sudah Then lewat. become Monday. Itu kemudian hari Then Senin, become Wednesday. kemudian hari Then Rabu, become Friday. hari Jumat, Then become Saturday. hari Sabtu. That whole week, I eat all that food what doctor said cannot eat. Saya sepanjang minggu itu saya makan semua makanan yang dokter larang saya makan. Then I Kemudian never take medicine. saya tidak pernah minum obat itu lagi. Then I feel there are some changes taking place in me. Dan saya merasakan ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. That Sunday, Maka hari Minggu, I'm the first person went to church. I said to the pastor, I follow you. saya orang pertama yang datang ke gereja dan saya berkata pada pendeta, saya ikuti kamu. That's the God can change your life. Maka Tuhan juga bisa ubah hidupmu. But that's not enough. Tapi itu tidak cukup. That's not enough. Itu tidak cukup. The Lord healed me. Tuhan sudah menyembuhkan aku. By my character, I say. Tapi karakter saya See, belum. that healing cannot bring to heaven anymore. Kesembuhan tidak bisa membawa kita ke surga. My character have to be changed. Karakter saya harus diubahkan. I'm very hot type of person. Saya sangat orang yang suka marah gitu. I'm very hot type of person. Saya suka marah, saudara.
In 1983, I accept Lord. Tahun 83 saya terima Tuhan. 84, get married. 84 saya menikah. 85, I came full time. 85 saya menjadi orang melayani sepenuh waktu. But in 84, Tapi di tahun 84 I get married. saya menikah. So it means that 1 year Christian. Itu artinya 1 tahun menjadi orang Kristen. I love her 2 years. Love my wife. Saya mencintai istri saya 2 tahun. 2 years. 2 tahun. But now married her. Dan sekarang menikahi dia. After married 1 week time, Setelah menikah 1 minggu, I say saudara. better we divorce. Lebih baik kita bercerai We gitu kan. cannot get along anymore. Kita enggak bisa jalan I'm sama-sama lagi. Christian loh. Saya sudah orang Kristen. loh. 1 year Christian. 1 tahun jadi orang The Kristen. Lord deal in my life in that manner. Jadi Tuhan melakukan perkara seperti itu The dalam Lord hidup saya. heal me. Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Amin. But my character never changed. Tapi karakter saya belum diubahkan. I become a drunkard. Saya menjadi pemabuk. Pemabuk. I do everything. Saya lakukan semuanya. I become a Christian. Saya jadi orang Kristen. But this never changed. Tapi karakter ini belum berubah. So, the Lord have to change my character. Maka Tuhan itu harus merubah That karakter my saya. character is very important. Karena karakter saya ini sangat penting. If your character never change, Kalau karakter saudara tidak pernah even berubah, I can be a Christian, meskipun kita jadi orang Kristen, but that's not meaningful. tapi itu tidak berarti apa-apa. I'm Christian like a KTP. Ya, cuman Kristen KTP. Amen. That's not meaning anything in my life. Itu tidak berarti apa-apa dalam hidup saya. Then I have to build my character. Maka saya harus membangun karakter It saya. means there are so many stones in my life. Artinya itu banyak batu-batu dalam hidup saya. The drunkard is become a stone in my life. Itu pemabuk itu menjadi batu dalam hidup The saya. anger is become a stone in my Orang life. pemarah itu menjadi batu dalam hidup See, saya. there are so many things in my life. Ada banyak hal dalam hidup saya. Even there are many things in our life. Juga banyak hal saya percaya dalam hidup come kita to semua. church. Kita datang ke We are gereja. really worship God. Kita siap menyembah Tuhan. We look like we are 100% perfect Christian. Kita kelihatannya seperti orang Kristen yang When sempurna. we go back home, Ketika kita kembali pulang, we are 100% bad Christian. kita jadi orang Kristen yang buruk, saudara. Amen. 100%. Jadi 100%. Why? Because the character never changed. Kenapa? Karena karakter itu belum The berubah. stone have to remove. Batu-batu itu harus disingkirkan. If the stone never remove, Apabila batu itu tidak that you disingkirkan, cannot see the great things going to take place in your maka life. engkau tidak bisa melihat hal-hal hebat yang sudah Tuhan siapkan untuk See, kehidupanmu. God allows us to be in the graveyard. Tuhan itu mengizinkan kita itu berada dalam kubur. Amen. God allowed that. Tuhan mengizinkan itu. Amen. Amin. Because from there the Lord going to do something. Karena dari tempat itu Tuhan akan melakukan So sesuatu. in this situation, Maka dalam situasi ini, He's going to remove the stone in their life, in their mind. Tuhan akan menyingkirkan batu-batu di dalam hidup saudara dan dalam pikiran saudara. Know what the stone in Martha mind? Apa? Saudara tahu batu yang ada dalam pikiran They Marta? said we cannot remove. Itu berkata kita tidak bisa singkirkan batu There's itu. going to be a bad smell. Akan ada bau yang buruk. That's negative mind. Itu adalah pikiran yang negatif. Even though God in front speak to her, Padahal Tuhan itu ada di depan dia dan berkata but kepada the dia. negative take control. Tetapi pikiran negatif itu mengendalikan Oh, the Marta. cultural take control. Hal-hal yang budaya-budaya itu The religion mengendalikan. take control. Agamawi itu They mengendalikan. cannot change themselves. Mereka tidak bisa mengubah diri Even mereka though they can sendiri. be a Christian, Mereka tidak bisa jadi orang but they are stick on religion. Tapi mereka memegang benar-benar satu I agama mean, itu. that they stick on that what they go through. Mereka tetap berpegang apa yang mereka sudah lalui. Therefore, Jesus went there. He said, remove the stone. Maka ketika Tuhan Yesus sampai di sana, Tuhan Yesus berkata, singkirkan batu itu. But they said, no, that inside is already 4 days. Tapi mereka berkata, tidak bisa, ini sudah lewat 4 hari. I mean, it's going to be a bad smell. Itu baunya sangat buruk. All the daging is no more. Iya, jadi dagingnya ini sudah mungkin membusuk. All the daging belatung sudah makan. Iya, sudah dimakan belatung That's dagingnya. not your problem. Itu bukan masalah saudara. This bad smell, that's not your problem. Bau yang busuk itu bukan The masalah Lord saudara. wanted to surrender.
Tuhan ingin kita itu He menyerah. can change everything. Dia bisa mengubah segalanya. He can change everything. Dia bisa mengubah segalanya. My dear brother and sister, Jadi there are saudara-saudaraku, some of them is here. ada beberapa yang Tuhan ingin The Lord temui. is ministering to you right now. Tuhan melayani engkau saat The ini. Lord want to change you. Tuhan akan mengubah engkau. The Lord say, my children, Tuhan berkata, the anak-anakku, certain area you are struggling right now, ada area tertentu yang sedang engkau hadapi saat ini. until you give up hope. Sampai engkau berserah. But the Lord say, Tetapi Tuhan berkata, I'm not going to leave you alone. aku tidak akan meninggalkan kau sendirian. When you go to John chapter 11, John chapter 11, Kalau engkau membaca Yohanes pasal see, 11, Jesus prayed to the Father. Tuhan Yesus itu berdoa kepada He Bapa. said, Father, Dia berkata, Bapa, I'm not praying for the world anymore. aku tidak berdoa untuk dunia lagi. I pray for the people who you given to me, Aku Father. berdoa untuk orang-orang yang engkau percayakan kepada aku. I pray for the people who you given to me. Aku berdoa untuk orang-orang yang engkau berikan It kepada means aku. the Father Itu artinya Bapa di is surga already given us to Jesus' hand. sudah mempercayakan kita ke tangannya Tuhan Yesus. Amen. Amin. It means Artinya Tuhan Yesus is responsibility in your life and my life. Tuhan Yesus itu bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan kehidupan His saya. responsibility. Itu adalah tanggung jawab dia. Whatever take place, Apapun yang terjadi, His responsibility. itu adalah Tuhan Yesus, tanggung He jawab Tuhan Yesus. responsible to the Father. Karena dia langsung berhubungan dengan Bapa di If surga. anything happen to you, Apapun yang terjadi dalam kehidupan He is saudara, answerable to the Father. itu bisa dijawab langsung kepada Bapa. Therefore, Itu kenapa? He proof. Itu adalah bukti. He become a protector in your life. Itu menjadi pelindung dalam hidup How He saudara. protect you? Itu akan melindungi saudara. How He protect you? Itu akan melindungi saudara. How? Oh, bagaimana? See the manner how He shed the blood of Jesus. Jadi ini di dalam hal waktu darah Tuhan Yesus itu dicurahkan. Amen. Amin. The moment when devil look at you, Ketika the devil. ketika iblis melihat saudara, Amen. The devil cannot recognize you iblis itu tidak bisa mengenali saudara. because the devil going to see the blood of Jesus is covered on you. Karena iblis akan melihat bahwa engkau itu diselimuti dengan darah dari Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin. Kok cuma Awin 1 2? yang lain belum ya? Haleluya. My dear brother and sister, Jadi the blood saudara-saudaraku, of Jesus is sealed you and covered you. darah Tuhan Yesus itu melindungi saudara dan menutup bungkus saudara. But that mentality change. Tapi apa cara berpikir kita ini juga harus We berubah. are still hold the old things. Bagaimana cara kita masih memegang hal-hal yang lama? I very often to Papua. Saya sering pergi ke Papua. See, that Papua we always see the Christian people. Kita seringkali dengar orang-orang Papua itu banyak orang Kristen. Sunday they come to church. Kalau hari Minggu mereka datang ke gereja. Wow, if Sunday service, oh they can dance, wow, very good dance. Mereka itu kalau Minggu itu saudara narinya luar Wow, biasa. they worship very good. Apa penyembahannya luar biasa. But when after service, when they go back home, Tapi setelah ibadah mereka pulang ke rumah, oh, they be normal person. mereka jadi orang-orang yang They are normal. no more Christian. Mereka jadi orang Kristen yang They like normal. unbelief. Mereka seperti orang-orang yang They, tidak they percaya. play with black magic. Mereka melakukan ilmu-ilmu sihir. 99% they play black magic. 99% itu mungkin mereka melakukan They're faithful to sihir-sihir. church. Padahal mereka ke gereja. They Sunday won't miss the church. Hari Minggu mereka ketemunya di But gereja. after church, Tapi setelah gereja, they play black magic. mereka melakukan sihir. Yes, my dear brother and sister. Jadi That saudara-saudara, character have to be changed. karakternya harus diubahkan. Otherwise, you cannot see that miracles is waiting for you. Kalau tidak demikian, engkau tidak akan melihat akan terjadi mujizat besar menunggu In saudara. Martha family, Di dalam keluarga there's Marta, a miracle waiting for them. ada mujizat menunggu mereka. Lazarus is already waiting inside. Lazarus sudah tunggu itu di dalam. But she said, no, it's going to be a bad smell. Padahal mereka berkata kalau dibuka itu akan ada bau yang busuk. The Lord said, you just remove the stone. Padahal Tuhan berkata kamu cuma singkirkan batu I itu. can change everything. Aku bisa ubah I segalanya. can change everything. Aku bisa ubah You segalanya. just surrender yourself. Engkau hanya serahkan You just kepadaku. obey to me. Engkau hanya taat You just do kepadaku. what I'm saying. Engkau hanya harus lakukan apa The yang aku rest I katakan. take control in your Yang life. lain itu urusanku. But what we saying? Tapi apa yang kita katakan? Oh Lord, cannot. Oh Tuhan tidak bisa. This is my character.
character. Ini adalah karakterku. Oh, my forefather all same like this. Wah, kakek-kakekku juga sama I seperti ini. don't think so I can change. Saya tidak pikir saya bisa I berubah. don't think so that can be success. Saya tidak pikir saya bisa I sukses. don't think so that can be a victory. Saya tidak pikir saya bisa jadi orang yang besar. We have to be changed that mind. Kita harus ubah pikiran itu. See, until you remove the stone, Jadi sampai engkau singkirkan batu itu, until you change, sampai engkau berubah, that you're going to be stuck in that same place. maka engkau akan tertahan di tempat yang You're going to be sama. stuck in that place. Engkau akan tertahan di tempat itu. You're not going to see the breakthrough. Engkau tidak akan melihat terobosan. Amen. Amin. You're not going to see the breakthrough. Engkau tidak bisa melihat You terobosan. want to see the breakthrough. Kalau engkau ingin melihat terobosan, Let the stone removed. biarkan batu itu disingkirkan. Let your character change. Biarkan karaktermu diubahkan. Then you can see the great. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang They say besar. bad smell. Mereka katakan itu baunya busuk. Yes, bad smell. Ya, mungkin baunya busuk. Maybe that apa daging all apa? Belatung. Platung. Mungkin dagingnya busuk sudah dimakan belatung. Wah, itu Platung pikir wah ini KFC hari ini. Amin. Dia enjoy. Belatung pikir ini KFC katanya. Mereka menikmati KFC ya. Tulang semua hilang. Tulangnya hilang semua. Saraf semua sudah nggak ada. Sarafnya mungkin tidak ada. But remember, Tetapi ingat, the moment Jesus, God said, Lazarus, come out. di saat Tuhan Yesus katakan Lazarus keluar, See, all the bones have to join together. maka tulang-tulang semuanya itu harus Because- pulih kembali. Because the order from the Father. Karena itu adalah perintah dari Bapa. All the nerve join together. Semua saraf-saraf dan ini sendi-sendi Because harus, the order from the Father. karena ini perintah dari Bapa. But ini daging semua, Platung sudah makan. Mungkin dagingnya sudah dimakan belatung. So sekarang Yesus bilang Lazarus keluar. Ini sekarang Platung semua bingung. Amin. Mau buat apa? Karena itu panggilan dari Tuhan. Amin. Ya. Dia ini Platung nggak bisa bilang, oh Tuhan, sorry Tuhan, saya sudah makan Tuhan. Nggak bisa, harus ikut. Amin. 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 Si itu Platung harus muntah. Kalau tidak, itu Platung jadi daging. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Tuhan. Amin. Ya. Itu urusan Tuhan. Cuma Tuhan mau kita harus ikut. Amin. Perintah dia. Sudah. Gampang loh. Gampang. Cuma ikut. Amin. Perubahan itu dari atas. Dia yang bawa perubahan. Kamu nggak bisa ubah kamu. Amin. Tapi kita harus siap untuk ubah. Tuhan, the Lord will help you. Maka Tuhan akan membantu saudara. So that Platung jadi daging. Maka belatung itu jadi daging. Amin. What Martha say? Going to be a bad smell. Apa yang Marta katakan akan ada bau busuk. I always explain like this. Saya selalu jelaskan seperti ini. So when Jesus come to that place, Ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, the Lazarus already filled there. Lazarus sudah kerasa. He already ready to come out from the stone. Dia sudah siap keluar dari kubur. But this Martha family become hindrances. Tapi keluarga Marta ini jadi penghalangnya. They don't want to remove the stone. Mereka tidak mau singkirkan batu itu. Maybe from inside, Lazarus shouted, "Oh, Sister Martha, please follow what he's saying." Mungkin di dalam kubur itu Lazarus sudah hidup, sudah teriak-teriak. Oh, saudaraku Marta itu turuti kata Maybe Tuhan. Martha say, Lazarus, kamu sudah mati, diam." Mungkin Marta ngomong, Lazarus kamu sudah mati, diam kamu ya. See Christian character. Jadi ini karakternya orang Kristen. Even though God says something, we are not ready to do that. Meskipun Tuhan tuh sudah katakan hal itu, tapi kita mungkin nggak siap melakukan hal We itu. always compare to the natural things. Kita inginnya selalu kembali ke hal-hal yang We always seadanya. compare ourselves to the worldly things. Kita selalu membandingkan diri kita dengan hal-hal yang ada di dunia. Therefore we are struggling. Karena itu kita itu kayaknya bergumul. Therefore you are struggling. Karena itu saudara bergumul. Compare yourself to God. Jadi bandingkan diri saudara dengan Tuhan. Because Jesus already died for you. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk He saudara. conqueror. Dia sudah melepaskan semuanya. He conqueror. Dia menaklukkan ya. Amin. Penakluk. He make us more than conqueror. Dia membuat kita lebih dari pemenang. How you understand you are more than conqueror? Apakah saudara mengerti kalau saudara lebih dari I'm pemenang? going to explain one example. Saya akan menjelaskan satu How contoh. many of you know Mike Tyson? Jadi berapa banyak saudara tahu Mike Tyson? Semua tahu ya? Ya. Pernah khotbah sini? Pernah khotbah di sini Mike Tyson. Haleluya.
See, but everybody know Mike Tyson. Tapi semua orang tuh tahu Mike See, the Tyson. world recognize Mike Tyson is an Iron Man. Jadi suatu saat Mike Tyson itu kan orang yang besi gitu ya, Amen. mesin besi. See, the people not sit yet. Orang-orang itu belum duduk. Belum duduk. Iya. Tapi pertandingan selesai. Oh, oke. Very fast. Cepat sekali. Amin. Cepat sekali. Very fast. Cepat The sekali. game over. Pertandingan itu selesai. But today, Tapi hari ini, that I'm going to fight with Mike Tyson. kalau saya bertempur dengan Mike Tyson, Jangan lihat ini ya. Amin. Haleluya. Karena itu saya pakai baju besar untuk kawal. But still cannot. So I'm going to fight with Mike Tyson. kalau saya ingin berkelahi dengan Mike Tyson, He's going to be our referee. jadi saya akan jadi wasitnya. So I fight with Mike Tyson. Jadi saya bertanding dengan Mike Tyson. So he give me many punch. Jadi mungkin Mike Tyson tuh melayangkan banyak My tinju. face all blood. Jadi wajah saya dipenuhi darah. There, here and there. Ya ada di sini gitu. Finally, I strengthen my strength. Jadi, pada akhirnya saya mengumpulkan kekuatan I saya. give him one punch in the right part. Saya layangkan tinju yang tepat di tempat Finally, yang Mike tepat. Tyson collapse. Dan saat itu Mike Tyson jatuh. Oh, our referee counting 1, 2, 3, 5, 10. Jadi wasitnya hitung 1 sampai 10. Mike Tyson never wake up. Mike Tyson ya nggak bangun. So referee announce so and so a winner. Jadi wasit umumkan Bapak Pendeta ini yang pemenangnya. Then I got that check for American dollars. Jadi saya dapat itu hadiahnya American dollar. Ya. Then I received the check. Saya terima Then ceknya. I call my wife. Saya telepon istri Then I saya. given the check to her. Saya kasih ceknya ke dia. Where I will be. Habis saya di mana? Saya serahkan cek pada istri. Ya, saya Akhirnya saya di mana? Ya? Rumah sakit pintur loh. rumah saya nggak pintar. Yes, I'm end up in the hospital. Saya akhirnya ada di rumah Because sakit. my face all blood. Karena wajah saya penuh Oh, darah. there's a big bandage in my face. Ada perban yang besar di wajah Maybe saya. my hand hanging somewhere. Mungkin tangan saya digantung di My mana? leg hanging somewhere. Kaki saya digantung di Oh, mana? the straw in my mouth. Jadi ada banyak ini Only straw. sedotan di mulut So saya. I only enjoy the liquid. Saya cuma bisa minum yang cair. I cannot eat nasi padang. Saya tidak bisa makan I nasi cannot padang. eat kikil. Saya tidak bisa makan kikil. But what my wife will do the check. Tapi apa yang istri saya lakukan dengan cek itu? Maybe she'll go to bank BCA. Jadi mungkin dia akan pergi ke bank BCA. Maybe she change a dollar to rupiah. Mungkin dia tukarkan dolar itu ke rupiah. Then she'll go to a good salon. Mungkin dia pergi ke salon yang Or bagus. change a style. Mungkin ubah Or penampilannya. the egg grow like this. Semua rambutnya berdiri Or seperti ini. white color, black color, red color. Jadi ada warna hitam, putih, merah katanya. Then she'll go buy batik. Mungkin dia pergi beli batik. Batik keris. Oh ya, batik keris. Make a slim. Ya itu beli baju yang ramping. Gitu. Amen. Langsing. Langsing. Then he'll buy a high heel shoe. Dia beli sepatu hak tinggi. Finally she go to nasi padang Garuda. Dia kemudian pergi ke nasi padang Garuda. Karena itu mahal kan? Oh iya. She enjoy the meal. Dia menikmati makanan itu. Finally she will buy a porridge. Pada akhirnya dia akan beli bubur. Bubur. Amen. She come to hospital. Dia datang ke rumah sakit. Amen. Because I only can enjoy that bubur. Karena saya cuma bisa menikmati bubur, saudara. Listen, my dear brother and sister. Jadi dengarkan saudara-saudaraku. The conqueror, Pemenang itu amen, end up in hospital. akhirnya itu ada di rumah sakit. My wife Istri saya enjoy the blessing. menikmati berkat-berkatnya. Amen. Amin. The same manner, Jadi perkara yang the sama, conqueror pemenangnya end up in the cross. itu berakhir di salib. You and me more than conquerors. Saudara dan saya lebih dari We pemenang. enjoy the blessing. Kita sudah menikmati berkatnya. Enjoy the blessing. Kita menikmati We berkatnya. no need to fight anymore. Kita mungkin tidak perlu bertempur We lagi. no need to fight the devil in the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus. No need. Mungkin kita tidak perlu bertengkar dengan iblis. Speak the word.
Katakan firman Speak Tuhan. the word. Katakan firman That Tuhan. you got authority and power. Maka saudara akan mendapatkan otoritas dan Whatever kuasa. you speak, Apapun yang saudara that katakan, will take place. itu akan terjadi. Speak that word. Katakan firman itu. That bring the changes. Itu akan membawa No perubahan. need to fight. Bukan fight. berkelahi gitu. Take Enggak. it easy. Itu saudara santai aja. This is the season you have to claim everything. Karena Tuhan Yesus sudah mengklaim semuanya. Because you got the victory. Sorry. Because you got the victory. Karena saudara sudah itu memegang kemenangan. We are more than conqueror. Karena kita lebih dari pemenang. Realize that. Saudara harus sadar Realize hal itu. Saudara harus The sadar hal Lord itu. already make us more than conqueror. Tuhan sudah membuat kita lebih dari pemenang. If you want that experience take place in your life, Apabila saudara ingin mengalami hal itu dalam hidup saudara, let the stone removed. biarkan batu itu disingkirkan. Check ourselves. Periksa diri kita What are sendiri. the stone take place in your life? Apa batu-batu yang ada dalam hidup The kita? Lord give you opportunity. Tuhan memberikan kepada saudara Speak kesempatan. to Him. Berkatalah kepada dia. Speak to Him. Berkatalah kepada If you dia. feel there's a stone, Apabila saudara merasa ada batu, speak to Him. katakan kepada Tuhan. Lord, this is the stone in my life. Tuhan, ini batu yang ada dalam hidupku. Help me to remove. Tolong aku untuk menyingkirkan You ini. don't need to say, Lord, you removed. Engkau enggak perlu berkata, Tuhan singkirkan itu. We say, Lord, help me to remove. Engkau katakan, Tuhan bantu aku supaya untuk menyingkirkan That batu we itu. have to act. Karena kita harus bertindak, Amen. saudara. Then Amin. you'll got the victory and a breakthrough. Maka engkau akan mengalami terobosan demi I'm going to terobosan. pray for you right now. Saya akan berdoa untuk saudara Just sekarang. stand up in the person. Mari kita semua bangkit berdiri. The name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Rabba.